saya Astri Nurlina Pardosi. Saya dari kelas 12 MI 3. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Trisno Soedarjo. Biografi Trisno Soemarjo. Trisno Soemarjo adalah seorang budayawan, sastrawan, dan pelukis. Ia dikelompokkan di dalam sastrawan angkatan 45. Di samping sebagai pengarang dan pelukis, ia dikenal sebagai penerjemah. Di antaranya adalah beberapa drama William Shakespeare yang sudah diindonesiakannya. Trisno Soemarjo lahir di Surabaya pada 6 Desember 1916. Ayahnya Muhammad As'ari, seorang guru bantu. Profesi ayahnya inilah yang memungkinkan Trisno Soemarjo memiliki latar keluarga yang berkesadaran pendidikan. Ia dididik di sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Ia menyelesaikan sekolah menengahnya pada 1937. Pada 1946, sementara ia berada di Madiun, ia mulai menulis dan melukis. Perhatiannya dalam seni lukis terpacu oleh afiliasinya dengan SIM di Solo. Ketika ia juga memimpin publikasi dari jurnalnya Seniman sejak 1949, tinggal di Jakarta dan bergiat di Sekretariat Lembaga Kebudayaan Indonesia. Trisno Soemarjo bersama-sama dengan Habib Jassin mendapatkan Satya Lencana Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1969. Penghargaan ini diberikan kepada Trisno Soemarjo atas jasa-jasanya dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia. Istrinya dia boyong ke Solo. Putra pertama mereka, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 1955 dan diberi nama Lestari. Peristiwa menunggu kelahiran putra pertamanya ini begitu memukul batin Trisno Soemarjo. Trisno Soemarjo meninggal pada tanggal 21 April 1969 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena serangan jantung berat. Ia beristirahat untuk selamanya di dekat Chairil Anwar di Pekuburan Karet, Jakarta. Ketika meninggal, dia tinggal di rumah dinas di Kompleks Taman Ismail Marzuki dan tak mewariskan rumah pribadi kepada istri dan anaknya. Sepeninggal Trisno Soemarjo, keluarganya terus tinggal di Kompleks Taman Ismail Marzuki sampai meninggal dunia. Karya-karya Trisno Soemarjo yaitu puisi. Yang pertama Siluet atau Kumpulan, Jakarta, Yayasan Unik 1965. Yang kedua Kata Hati dan Perbuatan, Jakarta, Balai Pustaka 1952. Lalu Cerpen. Yang pertama Kata Hati dan Perbuatan, kumpulan cerpen, drama dan sejak, Balai Pustaka 1952. Yang kedua Roma Raja atau Kumpulan, Jakarta, Pembangunan 1957. Yang ketiga Daun Kering, Jakarta, Balai Pustaka 1962. Yang keempat Penghuni Pohon, Jakarta, Balai Pustaka 1963. Yang kelima Keranda Ibu, Jakarta, Balai Pustaka 1963. Yang ketujuh Wajah-Wajah yang Berubah, Jakarta, Balai Pustaka 1968. Yang ketujuh Pak Iman, Intelek Istimewa. Drama. Yang pertama Digita Teruna, Jakarta, Balai Pustaka 1953. Terjemahan yang pertama Saudagar Venezia, Jakarta, Pembangunan 1952. Karya William Shakespeare. Yang kedua Hamlet, Pangeran Denmark, Jakarta, Pembangunan 1950. Karya William Shakespeare. Yang ketiga Macbeth atau karya William Shakespeare, Jakarta, Pembangunan 1952. Yang keempat Manasuka, karya William Shakespeare, Jakarta,
Balai Pustaka 1952. Yang keempat, Manasuka karya William Shakespeare, Jakarta, Balai Pustaka 1952. Yang kelima, Prahara karya William Shakespeare, Jakarta, Balai Pustaka 1952. Yang keenam, Impian di Tengah Musim karya William Shakespeare, Jakarta, Balai Pustaka 1953. Yang ketujuh, Dongeng-dongeng Perumpamaan karya Jean de la Fontaine, Jakarta, Balai Pustaka 1959. Yang kedelapan, Dr. Zhivago karya Boris Pasternak, Rusia, Jakarta, di Jembatan 1960. Yang kesembilan, Romeo dan Julia karya William Shakespeare, Jakarta, Badan Musyawarah dan Kebudayaan Nasional 1955. Cetakan 2, Kuala Lumpur, Oxford University Press 1960. Yang ke-11, Maut dan Misteri karya Edgar Allan Poe, Jakarta, di Jembatan 1960. Lalu terjemahan yang belum diterbitkan. Yang pertama, Antonius dan Cleopatra karya William Shakespeare 1963. Yang kedua, Raja Lear karya William Shakespeare. Yang ketiga, Othello karya William Shakespeare. Yang keempat, Venus dan Adonis, epos bersajak. Baiklah, sekian dari penjelasan Trisno Soedarjo. Maka saya ucapkan banyak terima kasih. See you.